Oke, habis ini saya putarkan video ya tentang seorang anak kecil yang jenius sudah meraih gelar S3 di fakultas di Cina ya dengan kepintaran di bidang akademi belum tentu bisa membuat hidupnya itu merasa enak dan mewah ya. Yang saya maksud di sini ya karena biasanya kan orang yang berpendidikan tinggi itu pasti kehidupannya akan enak dan ya dengan hasil pendidikan yang tinggi mungkin bisa ya terlihat intinya ekonomi tidak serba kekurangan lah ya. Ini malah sebaliknya yang terjadi di Cina ya. Saya senang melihat video ini. Saya minta izin saya ambil untuk edukasi buat ibu-ibu khusus yang punya anak pintar bidang akademik ya. Ini biasa saya mengalami sendiri, saya tidak mau bahas anak orang lain ya. Saya mau bahas tentang diri saya sendiri, keponakan saya sendiri juga plus momongan saya sendiri. Kebetulan ini anak adik saya yang juga saya momong. Windy lagi lakoni lagi Windy nih. Nah, dalam bidang akademi ini dia pintar, saya akui. Anak saya pun kalah, saya akui itu. Anak-anak saya kalah dalam bidang akademik sama anak-anak adik saya ini. Dua-duanya tuh pintar. Tapi wawasannya itu kurang. Sosialisasinya pun kurang. Ya meski saya tuh setiap hari tuh selalu marah keras. Ini nih tempat favoritnya glosor di sini main FF. Percaya nggak? Dia tidak tahu caranya masuk Indomaret. Aduh. Ya antara geli dan marah ya saya iya. Ini bocah ya dalam bidang akademik itu. Aku pintar ya. Ini aja hasil kelulusannya itu 92,23 ya kalau nggak salah itu ya. Dalam tesnya pun kemarin nih yang semua tuh 100, yang tidak 100 tuh cuman nilainya berapa? 90. Itu tuh menyesalnya tuh minta ampun. Bilang seperti ini, "Mah, asem mau asem mau nilaiku ora itu untuk 100 kurang salah satu tok untuk 93 apa 95 itu." Ya bener lah saya jawab seperti itu karena salah satu ya mungkin nilai segitu udah bagus. Tapi kan nek bisa kan harus 100 semua. Prak gemes. Ya wes tuh karena faktanya seperti itu, realitanya seperti itu, ya wes diterima. Ya tapi saya gemes saya. Itu curhat dia ketika saya jemput pulang sekolah. Nah, saya kembali lagi ke yang Windy bingung bagaimana cara membuka pintu Indomaret. Mumet. Aku dewe gemes ya. Ini ya meski bukan sama saya, diajak sama kakaknya anak saya. Diajak. Saya yang mengusulkan tuh, ajak tuh Windy kemana-mana untuk selalu suruh anak saya tuh untuk mengajak ya, maupun puter-puter cuman beli jajan di taman itu saya paksa suruh ngajak ya, supaya apa itu biar tahu wawasan, oh ini kampungnya tuh seperti ini tuh ada orang model seperti ini, biar dia tuh tahu. Saya sering mengajak menyuruh anak saya untuk mengajak adiknya ini kemana-mana ya. Nah, suatu ketika diajak mbaknya ini ke Indomaret, si mbaknya cerita, "Windy tadi nggak mau masuk mah, cuman nongkrong di di motor." Terus si mbaknya keluar dari Indomaret bilang, "Di, kamu kenapa nggak ikut masuk?" Jawab Windy dengan polosnya, "Mbak, aku mikir bagaimana sih cara membuka pintu Indomaret." Di situ mbaknya ketawa sambil ya dikata-katain sama mbaknya,
Nah itu kan ada tulisannya tarik dan dorong, makanya ikut ben tahu ora uang ki ning pinggir lemari terus ya. Itu jawabannya. Oh, jawab Wendy lagi dengan polosnya. Oh, ada tulisannya tarik dan dorong toh Mbak. Iya, makanya besok ikut. Nah, itu pertama kali Windy diajak ke Indomaret dan tidak tahu caranya masuk Indomaret. Itu hanya di motor. Ya ketika saya marahi, Bayunya juga memarahi, ya ketika top up FF. Biasanya kan saya nganter gitu ya. Dia tetap di depan Indomaret nggak masuk. Sekarang ketika ada kejadian seperti itu, saya nggak ikut. Dia ini sama anak kakak saya depan sama anak tetangga saya top up top up minta tolong sama mah anterin top up enggak wes gue belajar era biar caranya bisa berhasil dapat top up biar juga belajar bagaimana bisa masuk pintu masuk ke Indomaret. Saya bilang seperti itu. Alah mah merengek wes muka aku bayar wes mah ongkosnya ngantar gini enggak sekali enggak saya bilang seperti itu. Wes akhirnya berangkat, akhirnya berhasil ya inilah menurut saya ya, orang-orang pintar akademis itu belum tentu tuh wawasannya atau apa yang sedang dihadapi itu belum bisa menyelesaikan. Ini menurut saya ya. Makanya ini pesan saya bagi ibu-ibu yang anaknya pintar akademik ya, tolong juga diimbangi mental, juga dikasih pendidikan mental ya, diajak untuk bersosialisasi. Itu menurut saya juga perlu ya. Ini pesan saya buat ibu-ibu yang anaknya pintar akademik ya. Kalau cuma pintar akademik saja menurut saya itu kurang bagus. Nanti jika suatu saat ke depan menghadapi suatu tantangan, suatu cobaan kehidupan, menurut saya nggak akan survive, tetap akan ya mungkin malah lebih terpuruk ya, karena kehidupan itu apalagi masuk yuna ke rumah tangga ya, itu pasti akan lebih berat kalau tidak diimbangi dengan mental, wawasan luas, terus cara sosialisasi dengan orang-orang sekitar ya. Ini perlu menurut saya. Ya udah, ini saksikan videonya dan pahami ya. Kalau ada salah satu anak dari kalian tuh ada pintar akademik tapi wawasannya kurang, mentalnya kurang, ya harap mulai dari sekarang itu digembleng ya, karena belum tentu tuh kita itu bisa memantau anak kita sampai dewasa ya. Maksud saya kita kan nggak kekal hidup di dunia ini, paham ya? Anak jenius ini di umur 16 dia lulus S3 dan mendapat gelar doktor. Tapi sekarang ini di umur 30-an dia menjadi pengangguran dan biaya hidupnya masih dibiayai orang tuanya. IQ jenius, tapi kok nasibnya bisa begini ya? Ternyata ada wisdom yang layak kita pelajari bersama. Nah, video ini cocok buat kalian yang sebagai orang tua selalu bilang, gak penting lah belajar wisdom, belajar ilmu mental dan psikologis. Yang penting tuh belajar ilmu kuliah tinggi-tinggi dan akademisi. Maka video ini untuk kalian. Oke, kita mulai. Anak ini bernama Chang Xin Yang, umur 2 tahun. Dia sudah bisa mengenal aksara Mandarin ribuan aksara, sehingga dia bisa membaca koran di rumahnya. Maka orang tuanya merasa anak ini jenius, lalu segera memasukkan dia ke SD di umur 5 tahun. Dan kelas 1, kelas 2, kelas 3 bisa diselesaikan dalam 3 bulan saja. Kelas 4 di skip, dan umur 6 tahun langsung masuk kelas 5 SD. Orang tua anak ini juga berlatar belakang akademisi, sempat kuliah MBA namun tidak tamat karena orang tuanya tidak sanggup membiayainya. Jadi orang tua bocah jenius ini sangat berekspektasi pada anaknya. Tes IQ anaknya itu mencapai 140, IQ superior dan jenius. Umur 7 tahun akhirnya dia tamat SD, lanjut ke SMP, dan kelas 3 SMA dia sudah berumur 9 tahun. Di umur 11 tahun lanjut masuk ke universitas. Karena kegemarannya dalam bidang matematika dan fisika, maka dia bisa lanjut kuliah ke S2 di umur 13 tahun. Dan di umur 16 tahun dia lulus S3 doktor di bidang aeronautik dan astronautik. Jadi lulus S3 itu tidak menjamin masa depanmu gemilang.
Dia pernah bekerja sebagai dosen, lalu dia berhenti. Dia tidak punya daya juang dan kemandirian. Dari hal makan saja, semua harus bergantung pada orang tuanya yang menyiapin. Anak ini tidak punya teman, karena di kampus dia dianggap sebagai bocah aneh dan jenius. Dia hanya anak dari orang tua miskin dari kota kecil, jelas tidak dipandang oleh siapa-siapa. Akhirnya anak itu tumbuh menjadi minder, berekspektasi tinggi, dan tidak mandiri. Banyak orang menyarankan dia untuk bekerja agar bisa menjalani kehidupannya dengan baik. Tapi dia selalu bilang, makan gaji, mana bisa mencapai financial freedom. Akhirnya dia nggak mau bekerja dan hanya meminta uang dari orang tuanya. Sampai sekarang dia masih mengucilkan diri, hidup dari uang kiriman dari orang tuanya. Makan secukupnya sampai kurus dan kurang gizi begitu. Dan dia dengan santai menjalani hidup sebagai pengangguran. Coba Anda bayangkan. Jadi sebuah pendidikan yang sampai S3 itu memang nggak menjamin kalian bakal sukses. Berbekal kecerdasan intelektual saja dan akademisi saja, itu tidaklah cukup. Seharusnya ada kedewasaan mental dan spiritual. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berikan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih.